Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Azrahman dengan NPM 2235105542. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tugas yang telah kami buat, yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Jumlah Produksi Nanas menggunakan metode Fuzzy Sukatmoto. Berikut ini adalah nama anggota kelompoknya. Yang pertama saya sendiri, Fathur Azrahman dengan NPM 2235105542. Kemudian Farel Kusai dengan NPM 22351039. Yang pertama adalah introduction tentang permasalahan. Dalam dunia pertanian, khususnya pada komoditas pertanian seperti nanas, salah satu tantangan terbesar adalah menentukan jumlah produksi yang optimal. Keputusan yang diambil oleh petani mengenai jumlah produksi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas tanah, curah hujan, serta faktor lingkungan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu para petani dalam membuat keputusan yang tepat dan berbasis data untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Masalah yang sering dihadapi adalah bagaimana memprediksi dan menentukan jumlah produksi yang optimal berdasarkan kondisi yang ada. Dalam hal ini, metode sistem pendukung keputusan atau SPK sangat dibutuhkan. SPK dapat membantu dalam membuat keputusan yang kompleks dengan cara mengolah data yang ada dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diandalkan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah metode Sukatmoto. Kemudian yang kedua adalah pentingnya permasalahan. Menentukan jumlah produksi nanas yang optimal sangat penting karena berkaitan langsung dengan hasil pertanian dan pengolahan sumber daya alam. Jika produksi terlalu sedikit, maka petani akan kehilangan potensi keuntungan. Namun, jika produksi terlalu banyak, akan terjadi pemborosan dan kerugian akibat hasil yang tidak terjual atau tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, keputusan dapat dalam perencanaan jumlah produksi sangat diperlukan. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan fluktuasi curah hujan dan kualitas tanah yang berbeda-beda dari satu lokasi ke lokasi yang lain membuat perencanaan produksi semakin sulit. Oleh karena itu, sistem yang dapat menangani ketidakpastian dan variabilitas dalam faktor-faktor tersebut akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi produk. Kemudian yang selanjutnya adalah metode Sukatmoto. Dalam metode Sukatmoto, proses inferensi menggabungkan beberapa aturan fuzzy yang saling berhubungan, di mana hasil dari setiap aturan dihitung berdasarkan derajat keanggotaan dari input yang diberikan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan nilai output yang lebih konkret berdasarkan informasi fuzzy yang ada. Keunggulan dari metode Sukatmoto adalah kemampuannya untuk menghasilkan nilai output yang sangat spesifik dan akurat berdasarkan aturan-aturan yang ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan keakuratan prediksi, yang kedua membuat pengambilan keputusan, yang ketiga meningkatkan efisiensi sumber daya, dan yang keempat adalah mengatasi ketidakpastian. Kemudian kasusnya adalah maka oleh sebab itu timbullah sebuah kasus yang mana adalah seorang petani nanas ingin menentukan jumlah produksi nanas yang optimal berdasarkan dua faktor, yaitu yang pertama adalah kualitas tanah yang diukur dalam skala 0 sampai dengan 20 dengan deskripsi buruk yaitu 0 sampai 5, sedang yaitu 5 sampai 15, dan baik adalah 15 sampai dengan 20. Kemudian faktor yang kedua adalah curah hujan yang diukur dalam skala 0 sampai 20 juga dengan deskripsi rendah 0 sampai 5, sedang 5 sampai dengan 15, dan tinggi 15 sampai dengan 20. Kemudian yang selanjutnya adalah output yang diinginkan adalah jumlah produksi nanas yang dibagi menjadi 5 kategori. Yaitu yang pertama sangat sedikit adalah 0 sampai 20 ton. Yang kedua sedikit yaitu 20 sampai 40 ton, dan yang ketiga adalah normal yaitu 40 sampai 60 ton. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak yaitu 60 sampai 80 ton,
Dan yang terakhir adalah sangat banyak, yaitu 80 sampai 100 ton. Petani tersebut ingin mengetahui berapa banyak produksi yang harus dihasilkan berdasarkan dua parameter tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang data input, yang mana kualitas tanah sama dengan 20 adalah sedang dan curah hujan sama dengan 10 adalah sedang. Sekian presentasi saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Farul Kusoi dengan NPM 223510359. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang selanjutnya adalah langkah penyelesaian. Yang pertama itu definisi keanggotaan fusi. Pertama, untuk kedua input atau kualitas tanah dan curah hujan, kita akan mendefinisikan fungsi keanggotaan sebagai berikut. Sebagai bentuk di bawah. Fungsi keanggotaan untuk kualitas tanah seperti yang di bawah, dan yang fungsi keanggotaan untuk curah hujan C seperti yang di bawah. Dan selanjutnya fungsi keanggotaan untuk produksi nanas atau P seperti yang di bawah ini. Dan selanjutnya fusifikasi input. Berdasarkan nilai yang diberikan, yang pertama kualitas tanah T sama dengan 12T, dan yang kedua curah hujan C sama dengan 10. Kita menghitung nilai keanggotaan untuk masing-masing input. Kualitas tanah seperti buruk 12 sama dengan 0,8, sedang 12 sama dengan 0,8, dan baik 12 sama dengan 0, seperti itu. Dan curah hujan rendah 10 sama dengan 0,0, dan sedang 10 sama dengan 0,5, tinggi 10 sama dengan 0,0. Dan yang selanjutnya itu ada aturan fusi. Aturan pertama, jika kualitas tanah buruk dan curah hujan rendah, maka produksi nanas sangat sedikit. Aturan 2, jika kualitas tanah buruk dan curah hujan sedang, maka produksi nanas sedikit. Dan aturan yang ketiga, jika kualitas tanah sedang dan curah hujan rendah, maka produksi nanas sedikit. Dan aturan yang keempat, jika kualitas tanah sedang dan curah hujan sedang, maka produksi nanas normal. Aturan yang kelima, jika kualitas tanah baik dan curah hujan tinggi, maka produksi nanas sangat banyak. Dan aturan yang terakhir, aturan keenam, jika kualitas tanah baik dan curah hujan sedang, maka produksi nanas banyak. Kita dapat mengekstrak aturan yang relevan berdasarkan nilai keanggotaan input. Dan yang selanjutnya itu inferensi atau menghitung output fusi. Yang pertama itu berdasarkan aturan yang ada, kita akan menghitung tingkat keanggotaan output untuk setiap aturan. Misalnya untuk aturan 4 atau kualitas tanah sedang dan curah hujan sedang. Kita ambil minum dari keanggotaan kualitas tanah dan curah hujan. Dan yang kedua, derajat keanggotaan aturan 4 sama dengan min atau 0,4, 0,5 sama dengan 0,4. Dan output untuk aturan ini adalah normal produksi 60 ton. Dan defusifikasi. Untuk menghitung nilai crisp dari output fusi, kita akan menggunakan metode Tsukamoto dengan rumus seperti di bawah. P final sama dengan UI TTPI UI. Di mana UI derajat keanggotaan dan PI adalah nilai produksi berdasarkan aturan. Aturan pertama sangat sedikit sama dengan 0,0, output sama dengan 20 ton. Aturan yang kedua sedikit sama dengan 0,0, output sama dengan 40 ton. Dan aturan yang ketiga sedikit sama dengan 0,0, output sama dengan 40 ton. Aturan yang keempat normal sama dengan 0,4, output sama dengan 60 ton. Dan aturan yang kelima sangat banyak, sama dengan 0,0, output sama dengan 100 ton. Aturan keenam banyak, sama dengan 0,0, output sama dengan 80 ton. Dan yang selanjutnya, ini hasil bentuk penjumlahan itu. P final sama dengan
0,4 kali 60 per 0,4 sama dengan 60. Jadi kesimpulannya jumlah produksi nanas yang direkomendasikan adalah 60 ton. Dan ini adalah screenshotan penerapan Python-nya yang seperti ada di dua gambar berikut. Dan ini juga masih sambungan dari coding Python-nya. Dan ini yang sebelah kanan adalah outputnya, yaitu jumlah produksi nanas yang direkomendasi 60 ton. 60.000 ton. Ya. Jadi sekian dari kelompok kami, dari pembahasan materi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.